Ternyata kekuatan Takatau itu memang ditakutkan oleh semua orang. Apalagi kita bisa melihat masa lalu dari skill mautnya itu ketika masih kecil. Dan memang sayangnya dia tidak pernah merasakan kasih sayang, makanya ketika dia mendapatkan nama dan seorang guru yang sayang sama dia pun bisa merasakan sebuah arti dalam kehidupannya. Seperti apa masa lalu Takatau? Makanya, yuk ditonton alur cerita anime Sokushi Cheat Ga Seikyo Sugite episode kelima. Enjoy ya teman-teman! Tomochika yang sedang mengendarai mobil ada mulai ketakutan dan tidak kuat lagi, yang langsung minta Takatau menggantikannya. Namun karena dia sedang bermimpi indah, makanya dia tidak bangun-bangun ketika dibangunkan. Ternyata dia sedang memimpikan pengalaman manisnya waktu kecil. Hal itu bermula pada interview pertama yang dilakukan oleh si cewek yang sudah pernah kita lihat, yaitu Asaka Takatau, yang sedang menandatangani kontrak untuk kalau dia mati dalam pekerjaannya, dia tidak bisa komplain. Dia ada mengira kalau dia sedang ada di dalam organisasi jahat, padahal dia itu sedang berada di dalam pusat penelitian ilmu hayati dan kutukan. Ketika ditanya dia akan mengerjakan apa, si peneliti hanya bilang kalau dia akan merawat seorang monster. Otomatis panik dong si Asaka, apalagi dia pas dibawa untuk ke tempat tujuannya ada melihat sebuah lorong yang bertuliskan tulisan sutra untuk menenangkan jiwa dan menangkal sesuatu, atau ya setan lah maksudnya. Dalam perjalanan di lift, si peneliti ada menjelaskan mengenai Alpha dan Omega yang menjadi huruf terakhir di Yunani, yang artinya adalah akhir dan keabadian. Jadi Alpha dan Omega itu menjadi nama kode si subjek. Dengan penelitian yang sudah dilakukan, memang mereka itu bisa melihat kalau si subjek bisa membunuh apapun dengan cuma berpikir, yang otomatis membuat Asaka panik ketika mendengarnya, karena dialah yang harus merawatnya. Namun karena dia punya sertifikat mengajar, jadi bisa lebih mudah seharusnya. Sesampainya Asaka sampai ke pintu gerbang, seperti berangkas, Asaka langsung saja masuk dan menemukan dunia yang berbeda dari sebelumnya. Dia bisa menemukan sebuah latar pedesaan di sore hari. Tentu Asaka yang langsung saja datang ke rumah subjek ada menemukan seorang anak laki-laki yang sedang tersenyum ke arahnya. Alih-alih takut si Asaka ini langsung saja gergetan dengan pihak peneliti yang takut dengan anak kecil dan mengangkat si subjek keluar rumah. Dia mengangkat si subjek untuk keluar agar dia tidak berdiam diri saja ketika dikurung, dan Asaka ada meminta untuk bermain juga di luar rumah. Tapi ketika sedang dimarahi, si subjek langsung menunjuk ke arah ke belakang Asaka dan menemukan sebuah bayangan iblis yang mengikutinya. Tentu, si subjek langsung membunuh si iblis itu ya teman-teman. Ternyata ada banyak iblis yang sering datang untuk ke tempat si subjek untuk membunuhnya. Subjek pun bilang, main sih boleh aja, tapi apakah boleh besok aja nih? Dan mulai bercengkrama dengan Asaka. Subjek dan Asaka langsung saja mulai terdengar lapar, dan Asaka yang melihat perbekalan yang banyak di dapur sudah pasti tidak sempat untuk memasak makanan dengan cepat. Makanya dia langsung saja memasak mie instan untuk makan malam mereka. Si subjek yang baru pertama kali makan mie instan ada cukup menyukainya. Si Asaka yang sambil makan sambil memikirkan nama untuk subjek ada minta izin untuk dia menamai si subjek. Tentu si subjek dengan senang hati memperbolehkannya. Asaka yang melihat subjek dengan pandangan seperti anjing peliharaannya langsung menamai subjek dengan nama Yogiri. Yogiri pun langsung bilang, berarti nama lengkapnya adalah Takatau Yogiri, karena katanya biasanya nama orang itu pasti ada nama depannya. Otomatis, Asaka yang bingung langsung saja seperti ibu juga jadinya. Tapi ya dia menerima aja apa yang terjadi saat ini, sambil berjabat tangan dan mengajarkan bahwa itu adalah etika untuk bertemu dan berkenalan dengan orang lain. Kembali dari mimpi, Takatau ada langsung saja dibangunkan oleh Tomochika. Namun dia masih saja ingin tidur karena masih lelah. Meskipun begitu, dia langsung saja bangun dan menanyakan mengapa mereka harus ke ibu kota. Karena tujuan mereka untuk kembali ke dunia asal dengan bertemu Sagesion. Makanya lebih baik tidak perlu ke ibu kota kalau memang pengen ketemu Sagesionnya. Tomochika masih mengingat teman-temannya yang masih kekeh untuk ke ibu kota untuk bisa bertemu lagi dengan teman-teman kelasnya. Tomochika yang melihat ada halangan di depan mereka ada langsung saja mundur ke belakang dengan mobilnya. Namun ternyata ada naga yang sedang menunggunya di belakang.
Dengan cepat Takato langsung saja membunuh si naga, tapi ternyata masih ada naga lain yang menunggu untuk menyerang mereka. Seperti biasa, Takato bisa dengan mudah menghabisi kumpulan naga tersebut dengan mudah. Terlihat para naga ini berjatuhan seperti nyamuk ya, yang kena semprot ya teman-teman. Tapi tiba-tiba saja setelah para naga ini mokat, ada naga berbadan emas dan listrik ada memperhatikan mereka. Tomochika yang takut untuk diserang dadakan, ada langsung dibilang oleh Takato bahwa naga itu tidak memiliki hawa untuk membunuh. Apalagi saat naga itu melihat mereka agak lama, dia langsung saja bilang kalau mereka itu sudah lulus dan lari terbirit-birit. Takato yang melihatnya langsung saja mengancamnya untuk kembali jika dia tidak berhenti sekarang ini. Dan beneran berhenti tuh si naganya, tapi di tengah angin, saking takutnya sama Takato. Yang anehnya adalah si naga emas tadi itu tiba-tiba berubah menjadi seorang anak kecil yang sudah gemetaran ketika bertemu dengan Takato dan timnya. Ketika ditanyakan mengapa mereka mau menyerang tim Takato, si naga ada menjelaskan bahwa itu adalah sebuah tes untuk melihat apakah mereka layak untuk bertemu dengan si ahli pedang. Ketika mendengarnya, pasti Takato dan Tomochika bingung dong. Apalagi si naganya lebih bingung lagi. Ternyata memang si naga sudah salah paham yang menganggap Takato dan timnya bertujuan untuk bertemu ahli pedang. Dan mereka ternyata hanya ingin ke ibu kota saja. Si naga kecil ini tetap bersikeras untuk meminta tim Takato untuk bertemu si ahli pedang yang setara dengan Sage, yang tentu saja menarik perhatian si Takato. Akhirnya mereka memutuskan untuk ikut si naga kecil untuk bertemu dengan si ahli pedangnya. Baru setelah itu si naga kecil ini akan mengantar mereka ke ibu kota. Si naga ini memperkenalkan dirinya sebagai Attila. Tentu seperti bentuknya, dia itu berperilaku seperti anak kecil ya. Sesampainya mereka di sana, bisa terlihat kalau mereka disambut oleh banyak orang yang sudah menunggu, alias calon ahli pedang berikutnya. Ketika si ahli pedang datang, dia bernama Urabe. Untuk memulai tesnya, dia menyuruh semua calon untuk saling bertarung satu sama lain selama 10 menit. Jadi yang tersisalah yang akan lanjut ke tes selanjutnya. Sebelum mulai, memang si Takato ada bilang kalau mereka tidak ingin ikutan. Namun si Urabe bilang kalau yang kabur juga bisa membuat semua orang gagal di situ. Langsung saja banyak orang yang mulai bertarung. Tim Takato yang sudah mau diserang ada diselamatkan oleh seorang warrior yang melindungi mereka. Dan tipe-tipenya itu adalah warrior yang naif ya teman-teman. Ketika mereka sedang dilindungi oleh si warrior, ternyata di dalam hutan ada penyihir yang bersembunyi dan mau menggunakan sihir, langsung saja dibunuh oleh Takato. Dan di saat yang bersamaan, ada seorang yang hampir mati dan meminta bantuan untuk diambilkan batu permintaan maaf agar membuat tubuhnya kembali utuh. Baru setelahnya, mereka bisa melanjutkan tesnya. Awalnya, Takato tidak ingin ikut, namun si Attila ada minta Takato untuk menjadi ksatria Raja Suci, agar dia bisa menjadi pengikutnya nanti. Ya apa boleh buat, karena mereka belum mendapatkan info apa-apa, jadi mereka memutuskan untuk lanjut aja. Dalam perjalanan, si warrior ada memperkenalkan dirinya dengan nama Rick dan si cowok yang hampir mokat itu dengan nama Lionel. Takato ada menanyakan mengenai Raja Suci ke si Rick. Ternyata ada dewa yang tersegel alias Raja Suci yang melawan dewa jahat dan menyegelnya secara bersamaan supaya tidak menjadi ancaman. Namun banyak pengikutnya yang ingin membangkitkan dewa jahat dari banyak daerahnya itu yang menjadi ancaman bagi orang-orang di dunia itu ya teman-teman. Dia menggunakan batu permintaan maaf sebagai senjata penolongnya yang bereinkarnasi atas kesalahan dewa dan diberikan sebuah batu untuk mengabulkan permintaan maafnya yang tentu saja batu itu digunakan untuk bergacha ampas. Nah, sesampainya mereka ke tempat yang dituju, Mokomoko langsung berteriak kepada mereka untuk lebih baik menjauh dari tempat itu karena aura miasma yang cukup kental. Buktinya saja bisa terlihat ke Lionel yang muntah-muntah karena tidak kuat dengan miasmanya. Tapi yang anehnya adalah ketika Tomochika menanyakan apakah Takato baik-baik saja. Si Takato ada berlagak aneh dan Mokomoko menyadari kalau miasmanya sudah menghilang. Jadi mereka bisa lebih bebas bergerak. Dan Attila juga menghilang di tempat itu. Kalau kata Rick, kemungkinan dia terhalang penghalang karena hanya yang ikut tes aja yang boleh ikut. Sesampainya mereka ke puncak, mereka langsung saja diberikan pemandangan ujung dunia yang ketika dilihat oleh Tomochika adalah seorang perempuan dan laki-laki yang tertahan di dalam gumpalan bola tersebut. Yang dibilang oleh Rick itu adalah si Raja Suci dan si Dewa Iblis. Tiba-tiba ada magi yang ingin mencoba menghancurkan dewa jahat dalam bola perisainya. Namun serangannya tidak mempan karena zona ruang waktu di tempat itu sangat lambat. Kata si ahli pedang, bisa-bisa
ratusan tahun untuk serangannya sampai ke tengah tempat Raja Suci dan Dewa Jahat itu berada. Untuk tes selanjutnya, mereka diminta untuk menaiki tower dari lantai 1 hingga puncak dalam 24 jam. Terlihat juga kalau banyak peserta khusus yang ingin mengikuti juga yang tidak terlihat sebelumnya. Tomochika pun ada bertanya ke Takatau apakah dengan kekuatannya dia bisa membunuh si dewa jahat atau tidak. Tapi Tomochika menjawab sendiri, pasti Takatau bilang tidak ada alasan untuk membunuhnya. Ketika dilihat, si Takatau ini anehnya langsung diam panik karena sepertinya dia sudah berbuat sesuatu yang tidak perlu. Karena ketika dia ada membisikkan sesuatu ke Tomochika yang membuatnya panik. Perkiraannya adalah si Takatau itu sudah berhasil kelihatannya untuk membunuh si dewa jahat yang mengeluarkan miasmanya ya teman-teman. Makanya ketika ditanya sebelumnya, kenapa Takatau bisa kuat? Karena Takatau sudah membunuh si dewa jahat yang membuat miasmanya menghilang. Oke, itu aja untuk cerita Sokushichi ga Asaikyo Sugite episode kelima. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu kembali di video lainnya. Bye-bye.